Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsira wa nashkuru lahu syukran jazila. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita pada kesempatan kali ini, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ukhuwah yang walaupun berjauhan ya, satu di sini di Kuala Lumpur dan bapa-bapa, ibu-ibu sekalian dan adik-adik siswa-siswi SMA ITI As-Sohwah yang berada di Berau, Kalimantan Timur. Ini satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dalam acara Halal bil Halal kali ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Pak Ali Mutakin, Kepala Sekolah SMA IT Buririn, Ahlan Pak Ali, seluruh guru-guru SMA IT As-Sohwah, yang ada Bu Ma'rifah, ada Bu Ustazah Ustazah yang lainnya ya, Ustazah Rona apa yang biasanya pakai nama ininya, Ustazah Ayu, dan ustazah-ustazah yang lainnya, dan ustaz-ustaznya juga. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi baik yang masih di SMA IT ataupun yang sudah selesai. Semoga kita doakan untuk sukses selalu, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang terus belajar dan pantang mundur. Anak-anak SMA IT As-Sohwah adalah anak-anak yang kuat ya, berjibaku dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai ujian, berbagai cobaan, khususnya masa-masa yang sekarang ini, masa global yang perlu kuat ya, perlu kuat menghadapi berbagai ujian tersebut. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana mengutuhkan ya sikap kita dalam pendidikan, baik di rumah ataupun di sekolah. Ini adalah satu hal yang berkesinambungan dan itu ada kaitan, ada hubung kait yang tidak bisa dipisahkan. Dan untuk membentuk itu perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ayat di surah An-Nisa ayat 131 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sudah kami nasihatkan alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang kami berikan kitab sebelumnya ya, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum anittaqullah, dan kalian semua yang sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci kesuksesan dalam membimbing anak-anak siswa ataupun membimbing di rumah, yang sekarang ini adalah waktu-waktu kita quality time di rumah ya, bahasanya demikian.
dengan keluarga yang selama ini mungkin ayah, ibu sibuk dengan kerjanya di kantor atau di bisnisnya, di usahanya. Begitu juga misalnya siswa-siswi sibuk dengan sekolahnya di sekolah-sekolah kita, tapi sekarang itu berada di rumah dengan online, maka ini adalah menjadi kunci utama. Fama min khairin ajilin wala ajil wala zahir wala batin illa wa taqwallah musilatun ilaih. Sesungguhnya tidak ada kebaikan, baik yang datang cepat ataupun lambat, yang tersembunyi ataupun yang terlihat, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menjaga kita. Begitu juga wala syarrin ajilin wala ajilin zahirun wala batin illa wa taqwallah azza wa jalla hasnun hasinun lissalamati minhu. Begitu juga ketika ada kejahatan, ya, baik itu yang akan datangnya cepat atau lambat, zahir ataupun batin, kecuali dengan takwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pembatas, sebagai tembok, ya, husnun hasinun, agar kita bisa selamat dari hal itu, apalagi di zaman sekarang ini. Maka untuk itu yang paling penting di sini adalah bagaimana kita membentuk keluarga itu. Ini khususnya ketika di rumah, ya. Kalau ketika di sekolah, maka tanggung jawab sekolah dalam membentuknya. Maka di saat di rumah, maka peran ayah, ibu, peran bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki peranan penting. Dan kita rasakan bagaimana ketika orang tua kita itu membina kita, membimbing kita. Dan bapak ibu sekalian, sedikit saya sampaikan bagaimana di sini perlu kesabaran, ya. Di sini perlu sabarnya, sabir wastabir. Jadi sabarnya 2 kali gitu. Jadi sabar dan sabar. Membimbing anak-anak milenial, ini kan anak-anak ibu-ibu sekalian, anak-anak SMA itu ini kan masuk milenial semua, ya. Anak-anak milenial sekarang ini punya trik, punya cara khusus. Tidak bisa seperti di masa kita dulu dibimbing orang tua. Maka yang paling penting, yang utama adalah kita jadikan ada contoh dan tauladan. Takwa yang maksud di sini adalah contoh dari ayah dan ibu. Bagaimana kita di rumah adalah menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi misali di rumah itu. Dan itu bagaimana kita bersikap terhadap anak, khususnya setelah SMP ke atas. Saya ingat ketika di rumah, ya, karena kita semuanya merasakan masa-masa itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sejak SMP, dan ketika itu saya masuk di pesantren, ya. Saya masuk di pesantren, pulang ke rumah di saat cuti liburan. Sejak SMP sampai sekarang ini, ayah dan ibu itu tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Dan kita kalau waktu kecil kita memang bandel kadang, waktu SD mungkin masih kita dengan, tapi sejak kita mulai berpikir, maka kita diajak berpikir, tidak pernah marah kepada kita. Dan dan itu satu hal yang membuat kita memiliki mental yang kuat. Tapi dia tegas gitu. Jadi bagaimana kesabaran orang tua dalam membimbing anaknya. Ya, dan ceritakan sedikit kondisi kita di keluarga itu ada 9. Saya anak pertama, 9, dan tidak pernah dimarahi sejak SMP sampai sekarang ini. Ya, tapi tegas di saat-saat tertentu, ya. Bagaimana orang tua itu kalau tidak tegas, dia akan, maksudnya anak ini akan bebas, ya. Tapi kita akan ditanya terus bagaimana sekolahnya, bagaimana di pesantren, bagaimana kita ketika belajarnya, akan ditanya. Ketika kita waktu itu saya pernah, ya, ingin keluar dari pesantren, pengalaman sedikit saya perlu ceritakan, ya. Ketika ingin keluar dari pesantren, orang tua tidak marah juga, enggak apa-apa, silahkan aja kalau mau keluar dari pesantren. Ya, ngelihat teman-teman banyak yang keluar, nampaknya di sekolah umum bagus gitu, ya. Setelah 3 tahun pengen di sekolah umum,
Orang tua disilahkan, tapi kayak orang tua berpikir gimana caranya. Waktu itu dia tidak, kita dilarang untuk keluar, juga tidak maksudnya dipaksa harus di pesantren, tidak. Silahkan aja keluar dari pesantren, tapi kita punya kebun di kampung, ada rumah di dalam kebun itu, silahkan. Dan memang betul-betul dibeli cangkulnya, dibeli parangnya, akhirnya kita berpikir, kita ini mau di kebun sendirian dan tidak boleh ke rumah, kecuali setelah selesai akan tinggal di kebun itu, cari uang sendiri. Ya, mending di pesantren. Ya. Tidak marah. Maknanya perlu cara-cara agar anak ini memang tidak dimarahi, agar dia punya mental. Ya. Kenapa kita misalnya sampai kita kuat misalnya sampai di Mesir dengan kondisinya, di Sudan dengan kondisinya, sampai kita misalnya ke Kalimantan dari Sumatera ini, kita dengan mental tadi, dibentuk mental. Dan anak itu jangan dijatuhkan martabatnya, jangan dimarahi dan dibuat dia down, maka anak itu harus dihargai. Apa orang tua yang sebutkan ketika itu? Yang didoakan adalah setiap waktu adalah kamu akan menjadi dokter. Ya, waktu itu jadi ternyata kita waktu itu dari kampung jauh di ujung Sumatera. Jalannya pun susah. Kebayang maksudnya apa, cerita tidak ada, dari kampung itu kita paling jadi tukang kebun, jadi apa, atau PNS paling hebat, guru. Tapi maksudnya terngiang-ngiang kita bahwasanya di saat kita di Azhar dulu, orang tua itu pengennya kita sukses. Jangan balik sebelum sukses. Ya. Dan terus didoakan. Dan terus ketika kita telepon adalah doa dari orang tua tersebut. Ya. Dan kita setiap mau ujian itu kita akan telepon atau kirim surat dari Mesir masa-masa itu. Jadi doa orang tua, dan itu kita yakin bahwasanya doa ibu, doa ayah ini sangat kuat dan memiliki peranan penting. Ya, bahkan di saat terakhir, di saat terakhir, di saat ujian terakhir, disertasi dokter, ketika itu Bapak Ibu sekalian, ada doa ibu gitu ya. Saya telepon dengan susahnya pengujinya yang killer, saya telepon dan minta kepada ibu agar mendoakan. Bahkan penguji itu sendiri menyampaikan, saya nggak bisa berbicara apa-apa. Ya, biasanya dia killer. Banyak teman-teman, saya pernah ceritakan kondisi teman-teman ada yang dari Irak ketika itu pingsan dengan penguji itu. Ada yang dari Yaman, begitu juga digantikan teman yang lain, dia nggak sanggup lagi melanjutkan. Doa ibu gitu. Ini sambil juga buat anak ya, bagaimana pentingnya kita meminta kepada ibu. Tapi peran ibu ini penting, peran ayah ini penting, ya. Dan di sini bagaimana sabar mengingatkan, menguatkan, meyakinkan, ya. Bahkan memang doa itu tidak begitu saja cukup setelah sholat, tidak. Bahkan mengundang sahabat-sahabatnya minta doa kepada temannya untuk anak, dan itu ditunjukkan ketika itu disampaikan menjadi penguat kita. Bahkan si Prof tadi, penguji tadi mengatakan, la astati'u an as'al thaniyan, katanya. Dia biasa menguji 2 jam sampai 3 jam, kita 6 jam biasa diuji disertasi itu. Dia hanya 1 jam sudah selesai, pertanyaannya nggak bisa. Hadza min du'ai ummik, katanya. Ini doa dari ibumu. Subhanallah. Kita tidak pernah ceritakan, saya sampai naik rasanya puluh rumah kita dengar ketika Prof itu mengatakan demikian. Kita nggak pernah cerita dan dia nggak bisa berbicara. Subhanallah. Maka doakan anak tersebut agar sukses dan contohkan, ya, bagaimana di rumah itu menjadi contoh. Tidak ada pertengkaran di antara ayah dengan ibu di rumah, di depan anak-anak, jauhkan itu. Ya, bagaimanapun kondisinya diam. Mungkin perlu di luar, nanti diluahkan, si ibu mau marah kepada suaminya, si ayah mau marah kepada istrinya, diluahkan di luar, jangan di depan anak-anak, agar membentuk karakter anak ini menjadi kuat. Ya. Ya, di sini kita diperlukan menjadi orang tua yang tegas, bukan orang tua yang pemarah, bukan orang tua yang suka marah. Anak ini ketika satu
kali kita marah kepada anak, maka satu sarafnya akan putus. Begitu juga baik yang marah ataupun yang dimarahi, dia akan dalam segi satu kajian penelitian, mentalnya akan jatuh. Maka kuatkan anak tersebut dengan kasih sayang, dengan keteladanan, dengan contoh, dengan doa, dengan nasihat. Ya. Fal ihsanu ilaihim wal hirsu ala tarbiyatihim fi ada'il amanah. Maka kita bagaimana ihsan kepada mereka, lakukan kebaikan dan jadikan mereka, setelah tadi kita jadi contoh, yang kedua adalah jadikan anak tersebut menjadi sahabat, menjadi teman, ya. Posisikan, apalagi seorang ibu, jadikan anak tersebut teman bicara, agar semua apa yang ada pada dirinya dia sampaikan. Kita menjadi tempat curhatnya, menjadi tempat, bukan orang yang ditakuti. Kalau dia tidak curhat kepada kita, dia akan curhat kepada yang lainnya. Tanya nanti ibu-ibu sekalian. Kalau tidak curhat dia kepada ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ya, anak yang perempuan biasanya curhatnya kepada ayah, yang laki-laki curhatnya kepada ibu. Ya, kita ceritakan semua. Ketika ada apa-apa kita telepon, sampaikan semua. Sampai sekarang ini, kecuali urusan keluarga, ya, urusan rumah tangga biasanya kita selesaikan apa semua. Tapi ketika ada urusan-urusan kerjaan, kita minta kepada ibu doa, tempat curhat. Ya, orang tua itu adalah tempat curhat, sehingga tidak curhat kepada yang lain. Ya, dia tidak cerita semua halnya, kondisinya, karena dia perlu teman bicara. Ini bagaimana jadikan anak itu adalah sebagai sahabat, mendidiknya, membentuknya. Jadi dia nyaman kepada kita sebagai orang tua, dia tenang ketika berbicara dengan kita. Ya. Ini ketika kita jadikan anak itu sebagai sahabat, bukan tertutup, atau malah kita tidak terbuka atau keras. Jadi dia membuat kita sebagai momok, tidak, sehingga dia tidak nyaman di rumah kita. Tidak, jadikan adalah baiti jannati, rumahku menjadi surgaku, bukan hanya untuk suami istri, tapi juga buat anak-anak. Bagaimana rasa sekarang, misalnya kita kalau sudah pulang, kenapa kadang kalau sudah pulang ke Sumatera atau ke Medan itu kita cuti, itu kita nggak sempat, kecuali cutinya panjang atau liburnya panjang, baru kita nelpon teman-teman untuk ada waktu. Tapi kalau cutinya hanya seminggu, liburnya hanya seminggu, hanya di rumah keluarga istri dan keluarga kita, maka kenapa kita nggak pengen keluar dari rumah itu? Karena pengen lama ketemu sama ibu, lama ketemu sama ayah. Ya. Dan ini adalah satu hal yang dibentuk. Tidak mungkin itu terjadi kecuali si ibu, si ayah membentuk dari awal. Ya. Membentuk bahwasanya mereka ini adalah sahabat, tempat kita cerita. Dan ayah itu biasanya mendengarkan. Ya, kalau ibu nanti bincangnya dua arah, kalau bapak itu lebih iya, ya dan iya. Ya. Atau kalau dia nggak setuju, nggak usah gitu ya. Hanya menjawab dengan seperti itu, kita sudah senang. Akan cerita gimana ini Bapak Ibu sekalian dalam membentuk ini. Ya. Dan ini adalah amanah. Jadikan anak-anak ini adalah amanah, bukan mereka. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mereka ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Agar mereka ini adalah kanzun nafisun, ya. Sesuatu, ya, barang tambang yang sangat mahal. Anak-anak ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ketika dia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang sangat mahal sekali, ya, yang tidak dimiliki setiap orang. Maka ini adalah harus kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kalau benda-benda lain, mobil atau benda harta-harta kita amanah, itu bisa kita jual, bisa kita beli. Ini tidak ada, tidak bisa kita beli, tidak bisa kita jual. Amanah Allah Subhanahu wa taala ini mesti menjadi penyelamat kita hendaknya nanti di yaumil qiyamah. Karena kita inginkan mereka ini menjadi anak yang sukses di hadapan mata kita. Ya.
Ikhwani fillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bentuk amanah ini harus kita jaga. Dan untuk menjaga amanah ini beda dengan menjaga amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Menjaga amanah ini perlu keteladanan, dan dia akan terus melihat, ya, al-hiya madrasah. Ya. Dia belajarnya sebelum sama Ustazah Ririn, sebelum sama Ustazah Ayu, sebelum sama Pak Ali. Dia akan belajar sama ummiha. Dia belajar dengan ibunya. Ummiha madrasah. Ibu itu adalah satu sistem tempat pendidikan tersendiri. Ya. Kalau kita tengok anak kecil yang masih baru 2 tahun, ya, maka kalau kita tengok ada ayah misalnya jalannya ke tangannya ke belakang, si anak itu kita tengok aja dari jauh kan, ikut dia dari belakang, tangannya ke belakang ini, pegang kan. Ya. Kalau ayahnya ngerokok, dia akan sambil, walaupun ambil rokok daun atau apa, dia akan sambil begini juga, akan ikut, pastikan. Kalau misalnya ibu, bapak sekalian punya pekerja di rumah, tiba-tiba bapak marah-marah melihat, dia pun mungkin akan ikut-ikut juga gayanya, marahin. Ya, kalau pernah lihat video yang bagaimana anak menggugu mengikuti orang tuanya, maka contohkan yang baik. Kenapa? Karena ini adalah simpanan yang berharga, yang paling mahal diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi terus-menerus ba'da wafatina, bahkan setelah kita meninggal dunia, ya. Maka ikhwani fillah, setelah kita meninggal dunia pun anak-anak ini masih berharga buat kita. Waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, di saat kita sudah seperti ini, tangan kita di atas tangan kiri, di atas tangan, ya, kita letakkan di atas dada kita, dan kemudian kita diselimutkan dengan kain putih. Kita nggak bergerak, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita akan dibawa, kita akan dimasukkan. Pada saat itu yang menyelimuti kita adalah anak tadi, anak yang soleh tadi, yang mendoakan kita adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doanya tidak akan pernah habis kecuali dia dekat dengan anak yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Hari-hari ini kita terbayang ayah yang misalnya sudah pergi, kita mimpi, kita doakan, ya, menenangkan. Di dalam kuburnya, kita pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apapun kecuali hal tersebut. Maka ajarkan dia kebaikan. Ajarkan, dekatkan dia dengan Al-Quran. Karena di sekolah itu tidak cukup. Ya, karena dia terbatas, terkadang karena keterpaksaan, karena dia harus mengikuti pelajaran. Tapi di rumah itu perlu kita lanjutkan apa yang sudah dibuat di sekolah tersebut. Kita harus contohkan, kita harus berikan teladan, ya. Kita harus berikan tadi, kita jadikan mereka yang sahabat. Yang selanjutnya adalah setelah kita jadikan mereka sahabat, jangan lupa doakan mereka. Jangan setelah itu cukup perhatian kita hanya memberikan duit, kita berikan makan, kita sulangkan makan ke mulutnya, nggak cukup. Perhatian ketika doakan dia. Selain perhatian-perhatiannya, ya, banyak anak-anak yang hancur itu adalah karena mereka anggap harta dan dunia hanya maliyah atau materi itu cukup. Tidak, dia perlu kasih sayang. Dia perlu ditanyakan oleh ibunya, gimana nak kondisinya, apa kok yang kamu rasakan sekarang. Ini perhatian ini yang mahal. Seletih apapun kita, secapek apapun kita, sesibuk apapun kita, maka kanzun nafisun ini, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang termahal yang kita miliki di dunia. Ya, jangan sia-siakan itu, perlu perhatian. Mereka itu bukan barang benda yang hanya dihiasi dengan tempat yang bagus, cukup, tidak. Mereka ini adalah sesuatu yang bisa berpikir, sesuatu yang bisa diajak berbincang, berbicara.
Maka kita perlu nasihati, kita perlu ajak dia. Ketika sedihnya kita ikut sedih, ketika senangnya kita ikut senang. Mereka perlu penghargaan. Ustazah Ayu kasih mereka nilai misalnya 8,5, 9. Oh, Masya Allah, anak mami ni, anak umi ni, Masya Allah, perlu penghargaan. Ketika dia dapat tiba-tiba dapat 5, dapat 4, kok bisa ya? Apa kurangnya? Gimana kita cari bincang. Ya. Si ayah minimal pulang kerjanya nanyakan. Jangan ketika dia sampaikan ada keberhasilannya kita tidak hargai keberhasilan tersebut. Kita ingat hanya tanggal lahirnya. Ya, ulang tahun, padahal di saat setiap hari adalah perlu kita tanyakan bagaimana belajarnya, gimana hafalannya, bagaimana pertemanannya, perlu kita tanyakan walaupun sekilas. Ya. Ini adalah bentuk perhatian. Kita ingat ayah itu menanyakan dulu waktu kita sekolah SD pun sampai sekarang masih kita ingat. Kenapa bisa 5? Ya. Kemudian ketika kita misalnya ada masalah di sekolah, kita dilatih orang tua itu. Kita waktu itu ada anak yang 1, 2, 3 ini anak saya pertama. Itu laki-laki semua. Dibuat latihan silat agar punya mental. Ya, didatangkan guru silat luar. Kita sejak SD itu sudah berlatih. Setiap 2 kali seminggu itu ada latihan. Mental punya kuat. Guru silat didatangkan ke rumah. Ya. Kemudian diberikan ketegasan. Ini didoakan. Jadi orang tua itu belum kita minta doa, mereka sudah doakan duluan. Ini adalah membentuk kedekatan, alaqatul qalb, ya, alaqah qalbiyah, kedekatan hati di antara keduanya, antara ibu dengan. Macam mana mendoakan anak kalau kita tidak sholat? Ya. Macam mana kita mengajarkan anak untuk bagus ibadahnya kalau kita tidak beribadah? Maka ayah, ibu adalah contoh. Ya. Saya ingat bagaimana kita tidak bangun misalnya di sepertiga malam. Ayah itu sebelum di jam 3 dia sudah mandi duluan dan dia sudah sholat duluan dan dia sudah baca Quran. Ya. Dia sudah duluan. Bangun. Kita dengar suaranya itu kalau nggak bangun nanti kena siram. Kita sudah, jadi sudah duluan. Ya. Bagaimana kalau seorang ayah atau seorang ibu tidak sholat subuh? Ya. Bagaimana mencontohkan kepada anaknya? Maka kita adalah menjadi contoh. Ini adalah satu, Ustaz, berat Ustaz, kita capek, kita latih, kita rubah. Kita mampu untuk melakukan perubahan tersebut. Ya. Ini satu hal yang penting. Kita lakukan ini di rumah. Ya. Kita perdengarkan, kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Nabi ini dalam hadis sahih menyebutkan bahwasanya setiap kalian adalah mas'ul, setiap kalian adalah penanggung jawab terhadap yang mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Imam itu ra'in terhadap makmumnya. Rajul mas'ul atau tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Ini menjadi contoh dan tauladan di dalam keluarganya. Ini dari satu pihak. Maka salah satu dalam ada contoh kesalahan kadang dalam membina anak itu adalah mereka dibentuk dalam ketakutan, al-khauf wal hala wal faza. Jadi kebiasaan kita takut-takuti, kita biasa mereka sedikit sudah kita backup, sudah kita. Anak-anak itu perlu kita buat mental yang kuat. Ya. Jangankan terkadang misalnya takut suara harimau, takut suara angin nanti, tidak. Ya. Bahkan ketika kita rasakan kita dibimbing kuat tadi, dilatih dengan latihan silat, dilatih untuk kuat.
Kita dulu kalau datang nyampaikan ke rumah ketika di sekolah misalnya, bu guru marah, kita nggak berani nyampaikan itu ke orang tua. Kenapa kita akan dimarahi lagi? Kita ayah itu sudah kita akan kenapa ibu guru, nggak mungkin akan ditanya ibu gurunya, dan kita akan ditegasin lagi, kita akan diberikan jadi cara marahnya bukan dibentak, bukan ini, tapi dikasih, ini dikurangi jajannya, akan dikasih ini maka kita tidak akan pernah lapor. Ya, ini terkait dengan agar mereka kuat, ya, sehingga terasa ketika kita misalnya itu baru ketika kita sekolah di Indonesia, ketika kita di luar di Mesir, ya, kegambar kalau mungkin mentalnya kita lemah, maka nggak akan mampu Bapak Ibu sekalian. 2 hari akan pulang kampung, ya. Kenapa? Pada saat itu 97 krisis moneter, ya. Tapi gimana pada saat itu? Punya mental, kita cari beasiswa, belajar. Kalau teman-teman main bola, olahraga, kita belajar terpaksa untuk membentuk diri kita. Kemudian yang kedua adalah dalam membimbing anak-anak itu, membina mereka, ya, tahawur atau salatatul lisan, lisannya tidak terjaga, maka anak itu perlu lisannya dengan tarbiyah. Maka ini dicontohkan di rumah. Ini anak apa kita sering sebut hewan, nama hewan di rumah itu dalam membimbing anak, jangan sampai, ya. Karena ini membuat mereka ngomongin orang, nyakitin hati orang, terbiasa. Tidak, ini bagaimana kita tunjukkan kepada mereka adab, ya. Kemudian juga terlalu berlebihan dalam membimbing mereka. Baru misalnya sekolah SMP sudah dikasih mobil, kemudian berlebihan, ya. Tidak, maksudnya pada posisi mereka bukan juga kita terlalu pelit. Apa yang perlu diperlukan di sini? Bijaksana dalam membentuk anak-anak tersebut, ya. Apa yang diperlukan mereka saat itu yang kita berikan. Ya. Kemudian juga tidak terlalu pelit, maksudnya tidak kita kasih apa yang diperlukan. Maka orang tua itu di saat kita meminta buku apa aja, ya, akan dibelikan. Terkait dengan makanan, maka dia akan sampai kita kenyang akan dibelikan. Tapi kalau jajan diatur, ya, agar kita tidak berlebihan dalam jajannya. Ini dalam membantu anak-anak, ya, sehingga mereka bisa menjaga dirinya, tidak berlebihan dalam kehidupannya, gitu, ya. Kemudian dia punya mental tidak lemah, ya, sehingga ketika semuanya ada, di saat nggak ada dia akan merasa dia lemah. Bagaimana kita bentuk ini hal-hal yang seperti ini. Maka untuk orang tua kepada anak ini, Syekh Muhammad Sabbah dalam Dr. Muhammad Sabbah menyebutkan dari Malik bin Nabi, ya, maka perlu anna rajulan jaa yastarshiduhu li tarbiyati ibnin lahu aw bintin wulidat hadithan. Jadi ketika anak itu sejak kecil sudah dibentuk, sudah diajarkan, sudah ditarbiyah, sudah dididik dengan sebaik-baiknya, maka di saat anak-anak itu setiap dia minta makan wajib dikasih, tidak. Kadang-kadang perlu dikasih jarak seperlunya, ya. Ini disebutkan, dia sangka nanti dengan menangis, anak itu terkadang menangis sedikit langsung dibagi. Kalau anak itu merengek sedikit langsung dibagi. Nanti dia rasa dengan merengek atau menangis dia akan mendapatkan sesuatunya di sekolah, di mana-mana, tidak. Maka diajarkan dengan kerja keras, ya. Ini terkait orang tua kepada anak, ya. Kemudian kalau kita tengok dari ayat yang menyebutkan, yang membahas bagaimana anak kepada orang tua, kita di sekolah sudah kita ajarkan itu. Apalagi di SMA IT As-Sohwah, bagaimana sikap anak kepada orang tua, hormat, ya. Tapi kita lengkapkan dengan ayat yang menyampaikan, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Di sini tentang syukur. Anak itu mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dibawakan oleh Luqman ini adalah, ya,
anishkur lillah. Kita syukuri. Ada orang tua yang baik di sana, sebagian ada orang tua yang kondisinya lebih terbatas. Ada yang bahkan tidak punya orang tua, dia harus sekolah mencari sendiri untuk adik-adiknya. Mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat yang lainnya. Ya. Bagaimana menjadi seorang anak yang qanaah, selain bersyukur dia cukup, tidak menyusahkan orang tuanya melebihi kemampuan orang. Kita yang paham. Saya ketika itu kalau kebayang 9 orang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik siswi SMA ITS Sahwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebayang biaya anak 9 orang. Semuanya kita ada sekitar 3 orang di luar negeri kuliahnya, selebihnya ada di bagian kesehatan, kemudian yang ada di IT kuliahnya yang biaya semesternya sekian juta per semester, dia ada yang sampai 10-an. Kebayang tidak akan. Maka apa yang saya pikirkan ketika itu, cari beasiswa. Kalau saya biaya di Mesir sekian, kalau minta semuanya dari orang tua, maka akan susah. Maka adik-adik nggak akan bisa sekolah. Cari beasiswa. Ya, kata Ustaz Somad itu pemburu beasiswa. Memang kita suka cari beasiswa. Ya, sampai ketika itu wajib syaratnya nilainya harus tinggi. Berarti kita belajar. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita qanaah? Jadi mencari jalan keluar. Ya, jadi setiap hari kita di website, cari dengan informasi teman. Bahkan kita ke adik-adik yang baru datang di Mesir ketika itu mencarikan beasiswanya. Dapat 15 orang untuk 15 orang. Ya. Ini sehingga caranya bagaimana? Harus sukses belajarnya, harus bagus belajarnya. Maka kemudahan itu akan datang. Ya. Yang pertama itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu itu jangan sampai kita durhaka kepadanya. La taqul lahuma uffin. Katakan pun jangan sampai. Ya. Ketika ibu itu mengajarkan, menasihati kita, mengingatkan kita, perlu kita dengarkan. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu 9 bulan mengandung, makannya enggak enak, tidurnya enggak nyenyak, ya. Kemudian sakit, bawa kita. Maka orang yang paling jangan sampai kita sakiti hatinya dari kita paham masalah itu sampai kita meninggal, ibumu. Jangan sampai durhaka kepadanya, celaka kita. Ketika durhaka kepada ibu, kepada ayah, selamat hidup kita, selamat tinggal, hancur. Ya. Maka jangan sampai durhaka kepada keduanya. Birrul walidain wajib. Jangan sampai wala takul lahuma uffin. Kalimat uff saja dalam qawaidut tafsirnya, uff saja tidak boleh, apalagi kita memberatkannya, menyusahkannya. La taf'al. Jangan sampai, apalagi yang sudah ada embel-embel siswa-siswi SMA ITS Sahwahnya sudah tamat dari as-sahwah. Dan nurid, kita nggak mau dengar ada salah satu alumni atau siswa-siswi SMA ITS Sahwah yang durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ayahnya. Tidak, jangan sampai ini terjadi. Ini sudah zona merah, sudah, bahkan kalau COVID sekarang sudah zona hitam yang sudah hancur. Ketika kita masuki hal tersebut, jangan sampai hal ini terjadi. Ya. Ini bagaimana ketika kita bersikap terhadap kedua orang tua. Wala takul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Berbicara yang sopan, berbicara yang baik, berbicara yang membuat mereka senang. Lakukan kebaikan-kebaikan itu, ya. Maka kehidupan kita akan tenang. Ya. Rasanya sampai hari ini, ya, minimal itu sekali, bahkan setiap minggu itu minta maaf kepada ibu, telepon bagaimana, tanyakan kondisinya, tanyakan bagaimana kabarnya. Jangan sampai mereka yang sibuk mau menelpon kita.
Ini bagian dari perhatian anak terhadap ibunya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Jangan sombong apalagi kepada orang tua. Ya. Kadang kita merasa sudah doktor, sudah kita sukses, sudah apa, kita merasa lebih hebat dari orang tua. Tidak, ketika ke rumah, ya sampai di kampung rumah ya nyapu. Jangan kita menjadi bos di rumah sendiri. Adik-adik sekalian, kalau sudah ke rumah kita sendiri, bantu nyuci piring. Ya, kalau sudah ke rumah sendiri, itu kita memang masih anak kecil yang dulu yang yang harus ketika orang tua marah, maka ingat bahwasannya kita adalah menjadi anak di rumah sendiri. Kita tetap kecil di pandangan ibu, tetap kecil di pandangan ayah. Ya, ketika berada di hadapan mereka, jangan sampai ada kesombongan pada diri kita. Ya, kadang suara kita sampai seperti hamir, disebutkan dalam waqsid fi masika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara kita harus pelan kepada ibu, ayah. Ya, suara kita harus ikut. Bukan hanya suaranya pelan, tapi membantah, sama aja. Nak, belikan ini dulu cabai, belikan ini ya. Orang tua meminta, kita nggak mau, sama aja. Suaranya mungkin pelan. Ini terkait dengan ketika ini terjadi sinkron antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anaknya, begitu juga dari anak kepada ibunya, maka jadi camkanlah apa yang disampaikan sekolah itu, apa yang sudah kita ajarkan di sekolah-sekolah kita, khususnya di SMA IT sekolah yang ustazah-ustazahnya sudah menyampaikan ya dengan baik, dengan pelan, itu akan masuk kepada pikiran anak tersebut. Ya, kita hanya memberikan clue-nya, kita hanya memberikan tipsnya, tapi sebetulnya realita kehidupan nyatanya adalah di rumah itu sendiri. Perlu kita bentuk, perlu kita ajarkan dengan kebaikan, perlu kita contohkan. Dan begitu juga sebaliknya, anak-anak yang baik, anak yang sukses itu camkanlah anak yang taat kepada ibunya. Ya. Dan anak yang baik itu biasanya ibunya adalah ibu yang baik, ibu yang solehah, ibu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yang senantiasa berdoa. Camkan itu Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik siswa-siswi SMA IT As-Sohwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal-hal yang tadi mungkin sederhana, tapi melakukannya amat sangat berat, namun ketika kita usahakan, ketika kita upayakan, kita akan mampu menjaga hal tersebut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ana doakan semoga bapak-bapak ibu sekalian sukses ya, mendidik anak-anaknya, membina anaknya terus menjadi anak yang soleh, anak yang sukses dunia akhirat. Kita ingin anak-anak ini menjadi pemimpin masa depan, menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi orang-orang yang sukses. Begitu juga kita doakan anak-anak ini berusaha dan berupaya menghadapi dunia nyata yang sekarang ini yang semakin berat, persaingan begitu ketat, maka perlu mental yang kuat, perlu semangat yang membaja, yang tanpa batas. Dan itu tidak akan ada apa-apanya kecuali doa dari orang tua. Ya, yang terus mendoakannya, mengikuti anak tersebut, membuat anak tersebut menjadi sukses, anak yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum, syukran jazilan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.